Silakan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang teman-teman semua yang berada di manapun kalian berada. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu di acara Gramatika Quran yang dibimbing oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Masya Allah, selalu teledor ini ngomong lengkapnya. Pada hari ini kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 20. Gimana Ustadz Rizal? Langsung saja ya ke Ustadz Rizal ya. Siap. Baik, teman-teman kita langsung saja. Nggak disapa dulu teman-teman yang ada di room ini. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya, buru-buru mandi kayaknya. Ini ada Pak Erman, ada Pak Joko, ada Pak Arman. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang selalu setia menemani acara Gramatika Quran, sekaligus manajernya Ustadz Rizal ini. Jadi teman-teman, kita simak acara ini sampai selesai. Bagaimana pembahasan Gramatika Quran yang dibimbing oleh Ustadz Rizal ini mudah-mudahan bisa menjadi wawasan buat kita semua dan insya Allah menambah pahala buat kita ya, baik Ustadz Rizal dan bagi kita juga, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Ustadz Rizal. Oke, syukran Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an aw 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia yang datang dari Allah kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehat badan, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita hitung, kita tak mampu untuk menghitungnya. Yang mampu kita malah bersyukur kepada Allah apapun nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kelak nanti dari Melisab kita mendapat syafaat beliau, dan kita juga berharap kelak nanti di surganya Allah bertetangga dengan beliau, karena kita sangat mencintai beliau. Apapun yang beliau bawa, Quran dan Sunnah yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah sudah disampaikan kepada kita semuanya, dan kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang sangat percaya kepada Al-Quran dan orang-orang yang percaya kepada Sunnah beliau. Baik, teman-teman sekalian di luar sana, pada hari ini kita kembali materi gramatikal Al-Sani. Semoga teman-teman di luar sana tertarik untuk belajar menerjemahkan Quran, tertarik untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semuanya. Baik, sebelum terjemahkan, saya berikan kesempatan kepada Amir kami, Pak Erman, untuk membacakan tips latihan. Kepada Amir kami, Pak Erman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips latihan dalam rangka mempelajari gramatikal Al-Quran. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja
maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar-kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian, Ustaz. Oke, makasih Pak Herman. Ya, Sekarang kita latihan sampai ke ayat 20. Ya. Ditulis ya, cuma disebutkan ayat 20-nya. ya. Silakan sebutin ayatnya. Au kasaibim. Oh, itu kemarin itu. Sudah. Berkadul. Itu. Oh ya, nomor 20 ya. Oke, Ustaz. Ya kadul barak. Ya kadul Ya. barakku. Ya kadul. Ya kadul barakku. Ya kadul barku. Ya. Kadul barakku. Ya kadul barku. Ya tapu. Ya sabu. Abaswarahum. Ya Toku. ya tafu. Abaswarahum. Absarahum. Ya. Ya absarahum. Kullama ado'a lahum masau fihi ya. fihi Fihi. wa iza Pak, satu lagi perhatikan kalau yang salah ya. azlama Wa iza azlama alaihim qamu ya walau sya Allah zahaba bisam'ihim tiga baris ya. Bisam'ihim wa abasarihim wa abasarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir ya. Ya, syai'in Qadir. Ya, Qadirun ya. qadirun. Ya betul. Oke, 20. Coba ada lagi. Yakadul barku, baca ya. Yakadul barku yahtafu absarahum. Kullama ada alahum, ada at pada alahum. Bentar. Ada ulama Ada alahum. Ada Alahum. Sudah betul kan? Ada alahum masyaufi. Sofihi. Oke. Wa iza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Sudah benar ya? Ya. Oh, ini lumayan panjang nih. Oke. Habis itu kita mengenal. Sekali lagi para pemirsa yang kami hormati, yang kami cintai, para netizen di luar sana, kenapa kita harus menulis? Karena pada saat kita menulis banyak hal-hal yang kita dapatkan. Minimum tulisan kita bisa makin lama makin baik. Tanpa menulis tulisan kita nggak mungkin baik. Itu yang pertama. Yang kedua,
ini jadi saksi. Tangan kita ini jadi saksi. Ya Allah, tanganku ini yang karena ditanya nanti kan al-yawma nakhtim ala afaihim wa tukallimuna aydihim. Nah, pada saat tangan yang cerita sama Allah nanti di surat Yasin ada terus 3 al-yawma nakhtim, pada saat mulut ditutup al-yawma nakhtim ala afaihim wa tukal, jadi mulut ditutup. Tukallimuna aydihim, dan bicara tangan. Nah, tangan sekarang bicara, dia bersaksi bahwa dia menulis kalimat-kalimat Allah. Apa mungkin tangan yang kita bawa terus menulis ayat Allah, yang kita tulis ayat Allah, yang kita penggal-penggal, apa mungkin akan dibakar Allah? Nggak mungkin. Makanya tulis terus. Dan kalau kita tulis di buku, sepanjang buku itu masih ada, dia akan menjadi syafaat bagi kita nanti. Jadi saksi juga buku itu nanti. Ya Allah, aku memang ditulis untuk menulis kalimat-Mu ya Allah. Maka perbanyak nulis. Jadi di samping memang pemahamannya bertambah, juga memperbanyak amal ibadah kita nanti. Itu yang pertama. Jadi tulis ya. Setelah yang kedua, kita penggal sesuai dengan komponen yang ada. Penggal, yakadul barku yaktafu absarahum. Oke, gimana nih? Ini ada alif lam kan? Berarti ini permulaan kata. Rumusnya ada alif lam kata benda. Katakan ini kita nggak tahu. Oh, alif lam itu benda. Oh, berarti sini dia. Itu matematiknya itu. Nah, kemudian yaktafu kita tahu pula. Ya, ini sebagai permulaan kata eksade. Oh, sini lagi nih. Absarihim yaktafu akhir. Oh, pasti sini nih. Kata ganti. Tahu pula kita di sini. Ya, Nah, kulama bisa kita anggap satu kata boleh, dua kata boleh. Kula. Oke, kita anggap ma. Ada a. Ada a. Satu kata. La. Satu huruf ya. Kemudian masyau fi. Masyau. Fi jelas huruf ini. Ini huruf. Nah, otomatis saja nih. Jadi sebab akibat. Wa huruf. Iza huruf. Ya. Alai satu lain. Udah otomatis dia kan. Hum. Kamu. Wa. Lau. Sya'allahu. Nah, sya'allahu. La huruf. Zahaba satu. Bisam'ihi. Satu. Sam'i satu. Him satu. Wa satu. Absari satu. Him. Inna laha ala kulli syai'in qadir. Nah, nggak ada kesulitan ya. Nggak ada, mudah. Jadi seperti apa ya? Seperti yang mengambil. Ustaz, baris kedua ini tolong, baris kedua masaufihi wa. Hah? Baris kedua ini wa ditunjuk Ustaz, itu ditunjukkan lurus tunjuk. Masau ini. Di sebelahnya napi. Terus? Fihi wa. Ini satu huruf. Oh iya. Ya. Oh ini ya. Ya. Oke. Apa lagi? Bersebelahnya? Ya. Dah ya. Nah, enak kan ini kan. Jadi saya seperti kalau latihan bawa mobil, Pak. Awal-awalnya seperti ini, Pak. Awal latihan bawa mobil harus hati-hati, mata ke depan, nggak boleh kiri kanan, kaki direm terus, kaki digas terus, nggak boleh ngomong sama orang penumpang sebelah, mata ke depan. Nah, awal-awalnya ya, tapi setelah biasa bawa mobil, sambil ngobrol lagi lah, sambil hidupin HP lagi lah, ngomong-ngomong lagi sama penumpang. Kenapa? Udah biasa. Nanti kalau udah biasa dia akan lancar sendiri. Jadi caranya begini gimana supaya bisa begini? Ya latihan. Nggak ada obatnya. Karena skill itu didapat dengan latihan. Tidak bisa skill dengan membaca. Kalau dengan membaca hanya knowledge. Itu Pak Joko, setuju Pak Joko? Kalau untuk membaca knowledge. Tapi kalau skill, untuk dapatkan skill harus dengan experience, latihan. Itu ya. Ini bagian dari skill atau kemampuan, keterampilan, harus latihan. Jadi saya pengen paham Quran, cuma baca doang. Nggak bisa. Harus dengan latihan. Ya. Memperbanyak jam terbang. Oke, yakadu apa ini? Huruf, ya. Oh, yakadu. Nah, ada ya. Oh, KKSAD. KKSAD. Nah, KKSAD. Kata kerja sekarang dan akan datang. Ya. Nah, albarku. Ada albarku kata benda. Ada alif-lam kata benda. Ya. Nah, yaktafu. Oh, hilang. Yaktafu KKSAD lagi. KKSAD. Nah, ada ya dan waw ya. KKSAD.
Absarahum. Absarahum. Kata benda. Nggak mungkin dia kata kerja seperti ini. Kalau kata kerja boleh absara mungkin kata kerja. Dia bukan huruf. Hum kata ganti. Nah, hum kata ganti bagian dari kata benda. Kula huruf. Ma huruf. Jika ada satu juga bisa nanti. Ada kata kerja kampau. La huruf. Hum kata ganti. Masau kata kerja lampau. KL. Apa tandanya ini? Oh, sudah ya. Wow. Di huruf. Di kata ganti. Wa huruf. Iza huruf. Azlama kata benda. Dia antara kata benda dengan kata kerja lampau sama miripnya, nanti kita terangin. Alai huruf. In kata ganti. Kamu kata kerja lampau. KKL ya. Wa huruf. Sya'a kata kerja lampau. Allah tetap Allah ya. Allah tetap Allah. La huruf. Zahaba KKL. Bi huruf. Sami kata kerja kata benda. Kenapa kata benda? Di belakang bi. Di belakang huruf jar ya. Ya, di belakang huruf jar. Kata benda ini kata ganti. Wa huruf. Absara sama tadi kata benda. Nah, him kata ganti. Oh ya, him ya. Inna huruf. Allah tetap Allah. Allah huruf. Kulli huruf. Syai'in huruf. Ada kata benda. Maaf. Benda. Qadirun kata benda. Amin ya. Udah. Tinggal kita mulaikan. Kalau ketemu kata kerja 4 poin. Sayang papan tulis kita nggak ada lagi ya di pasar. Nanti kita coba kita slip aja situ nanti ya. Jadi kalau ketemu kata kerja 4 poin. Oke. Kakak sade, yakadu. Pelakunya siapa ini? Pelakunya wa. Nah, kemudian kata-katanya apa? Kada. Kada. Kawada atau kayada? Kada. Bukan kayada atau kawada. Polanya apa? Pola normal. Pola fa'ala. Kada itu artinya hampir. Hampir itu bahasa Indonesia itu kata kerja apa bukan ya? Coba buka dulu Pak Iman. Ya kan? Kalau berbeda ya kita ikut Al-Quran, jangan ikut bahasa Indonesia. Karena kita belajar Quran. Oke, kita buka dulu. Bukanya di kawada atau di kayada? Kayada. Bisa di kayada, bisa di kawada. Itu saya coba baca ada di Berdaya kaidah ada di halaman 385 kada hampir berbuat hampir ya. Tapi ada juga kaidah yang ial menipu dan memperdaya. Nah, kita bisa cocok sini hampir halaman 385. Pertanyaan saya, hampir kata kerja bukan? Hampir kata kerja bukan? Kalau di mana, Ustaz? Indonesia. Ya. Bukan kayaknya. Karena itu kata kerja, mau diapain? Nah, kalau enggak ya udah kita jangan apa hampir atau apa nggak tahu juga. Tapi di sini dijamakan hampir. Ya. Tapi mungkin hampir menghampiri bisa ya. Ya. Nah. Oke, hampir saja nggak apa-apa. Dia hampir. Nah, hampir siapa? Albarku. Nah ini. Nah, berarti pelaku dua itu adalah albarku. Nah ini dia. Nah, jadi berarti kalau menerjemahkan nanti barku itu apa? Burak itu terjemahan kemarin apa? Coba lihat. Barku.
Kita lihat kemarin burak, barku, kita terjemahkan kemarin. Ulang lagi, barakah. Dia akar kata barakah. Barakah itu barakah kilat cahaya, kilat. Kilat. Jadi ini kilat ya. Barakah katanya barakah kilat ya. Nah, kilat. Jadi kilat hampir saja. Tahun depan kilat hampir yaftafu. Yaftafu KKSD. Pelakunya Wa ya. Nah, kembali lagi ke ini. Jadi barku ini pelaku dari yakadu dan pelaku dari yaftafu. Katanya apa ini? Khatafa ya. Khatafa. Mestinya kata apa? Tapi coba buka dulu. Jadi khatifah. Khatifah. Coba baca dulu. Lihat dulu. Khatafa atau khatifah. Kan di tengah itu bisa kasrah, bisa khatafa. Coba lihat. Kita ikut kamus saja. Khatafa kata kamus. Khatafa. Khatifah. Khatafa. Khatifah. Halaman 114. 114 ya. 118 apa artinya? Apa artinya? Menyambar. Berarti menyambar ya, menyambar. Dia akan menyambar. Absara, ini katanya basara ya. Basara melihat, kalau absara penglihatan kan? Penglihatan. Mereka. Nah, sifat kalau kata ganti di belakang kata benda, maka kata ganti ini memiliki benda. Jadi kalau kita coba menerjemahkan, kilat hampir saja menyambar penglihatan mereka. Penglihatan mereka ya. Kulama ini setiap huruf ya. Setiap apa yang. Nah, jadi ulama setiap apa yang atau setiap kali. Setiap kali ada. Nah, ada KKL, pelakunya siapa tadi? Wa. Akar katanya apa itu? Da'a. Ada huruf sia di tengah satu kan? Iya. Nah, polanya apa? Polanya fa'ala biasa. Ada a. Oh iya. Af'ala. Jadi kalau ada, coba ada tuh mungkin cahaya, kalau ada bercahaya. Nah, coba buka. Da'a, coba buka. Da'a, coba dulu ya. Da'a. Da'a bisa jadi da'a. Da'a itu kemudian di halaman di halaman itu. Halaman 232. 232 ya. Da'a itu bercahaya, terang. Ada juga terang bercahaya atau menerangin. Jadi terus menerangin. Jadi ketika menerangin bagi mereka menerangin. Siapa menerangin? Yang ini tadi, bakun tadi. Iya. Lahum bagi mereka. Namun seperti bagi mereka. Masyaufi. Ini KKL. Pelakunya siapa ini? Akar katanya apa? Masya. Kalau udah ketemu seperti ini, maka dia kalau dalam KKL setelah dibuang huruf KKL-nya tersisa 2 huruf MC, maka cari huruf simijia ini di belakang dengan cara triangle di belakang. Kalau dalam KKL 2 huruf itu hidup kedua-duanya, maka huruf itu di belakang, cari belakang. Jadi akar tadi bisa masya, bisa masya'a, masyawa, masyaya. Nah, coba cari di masya. 2 kemungkinan, di 3. Tapi kemungkinan di masyawa dan masyaya. Kita cari dulu. Masya. Masya.
Musyasin. Masya. Nah, tuh. Berjalan, halaman 421. 21 berjalan. Berjalan. Lawas. Lawas apa tuh? Bahasa mana tuh? Lama itu. Lawas itu lama. Oke. Berjalan sambil ya, berjalan. Ya. Mereka berjalan. Mereka berjalan. Ya. Mereka berjalan. Nah, fi huruf di dalamnya. Nya kembali pada cahaya tadi. Ya. Dan wa huruf dan ketikanya pada. Nah, kata benda ini. Nah, akar kata dalama. Akar kata dalama. Ini gelap, kegelapan. Kegelapan ya. Nah, dan ketika kegelapan alai atas mereka aja ya, atas mereka. Ya. Mereka kamu PKL pelakunya siapa? Lalu kata-katanya koma. Nah, pola fa'ala biasa. maka artinya adalah berdiri. Nah, tadi kan habis jalan nih, mereka jalan. Nah, makanya berhenti. Jadi ketika percaya mereka berjalan, dan ketika gelap, karena ini berdiri tentu berhenti ya. Habis jalan, berdiri itu berhenti. Nah, itu datang kata berhenti itu. Jadi nanti kata sebagian terjemah mengatakan berhenti, sebagian mengatakan berdiri, sama. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, berhenti dengan berdiri beda dong. Ya, dalam konteks ini sama. Dari berjalan, berdiri ya berhenti namanya. Itu kita tuh perlu memahami teks aslinya itu. Kita bisa ada yang berdebat atau yang bertengkar kata berhenti dengan berdiri, nanti kita bisa terangkan. Dari berjalan berhenti ya berdiri, dari berjalan berdiri berhenti atau berdiri. Wa huruf dan lalu jika ini KKL ya. Wa akar kata syaya atau sya'a. Pola fa'ala. Fa'ala menghendaki artinya ya. Dia menghendaki. Dia Allah menghendaki. Dan jikalau Allah menghendaki, karena Allah lemah, pelakunya Allah. Nah, Allah lari ke depan. La huruf sungguh. Zahaba. Nah, zahababi itu zahababi itu artinya melenyapkan. Sama dengan bahasa Inggris, F itu Pak Joko artinya F mempunyai ya. Kalau F itu artinya apa? F artinya mempunyai kan. Nah, kalau F diganding dengan tu artinya apa? Maaf, Tat, kurang jelas, Tat. I have 5 children. Saya punya 5 anak. I have. Saya mempunyai 5. F itu harus maksudnya. Kalau tanpa tu apa? Kalau F itu harus, kalau have kan memiliki. Itu juga. Zahaba pergi, zahababi melenyapkan. Sama seperti bahasa Inggris. Boleh ya? F sendiri mempunyai, kalau F itu harus. Zahaba pergi, zahababi melenyapkan. Nah, gitu. Itu perbandingan zahaba KKL, pelakunya huwa. Katanya zahaba. Kata zahaba. Pola fa'ala. Nah, zahaba ini pergi, tapi zahababi melenyapkan. Tempat melenyapkan di sini. Membawa pergi dengan ya, sungguh melenyapkan. Bi dengan. Sami, sama'a, kata sami'a. Sami'a apa? Mendengarkan. Iya, pendengaran. Kalau sami pendengaran. Iya. Pendengaran. Mereka. Dan ini sama tadi. Absara, penglihatan mereka. Penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah atas oleh setiap
Setiap sesuatu Ya. maha berkuasa. Qadir. Nah, ini maha superlatif untuk Allah. Qadar kuat, maha berkuasa, maha kuasa. Udah jadi. Ya hampir. Siapa dia jilat-jilat hampir saja menyambar penglihatan mereka. Setiap sekali cahaya tadi kilat menerangin bagi mereka, maka mereka berjalan dalamnya. Dan ketika kegelapan atas mereka, cahaya tadi nggak ada lagi, mereka berdiri. Jadi kalau Allah mengendakin, sungguh Allah akan melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, tinggallah buat kalimat tulisan. Itu pendapat nggak ada, nggak muat. Nanti bahasa Indonesia coba diulangi Pak Herman ya, bahasa Indonesia-nya. Hampir saja tulisannya hampir saja kilat, hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka setiap kali cahaya menerangin, kilat menerangin bagi mereka, mereka berjalan di dalamnya ya, dan ketika kegelapan atas mereka berdiri dan jikalau Allah menghendaki sungguh Allah akan melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Itu. Nggak membaca tulisannya Ustaz nih. Tadi catat tadi mestinya kan. Iya, rupanya tadi. Jadi ini terjemahan dari dari ayat ke-20. Nah, ini gramatikalnya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa bisa sampai seperti ini? Insya Allah bagi yang mau masuk ke Zoom Al-Asani, mau bertanya, mau belajar, mau sedikit mengambil kelas pagi atau kelas malam, insya Allah pada saat ini akan sampai ke sini. Nah, ini cara memenggalan kata per kata. Nah, tadi ada 7 tips ya, langkah-langkah untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, kita pakai semua di sini. Kita pakai teori-teori yang sudah kita pelajari, kita masukin di semuanya. Nah, ternyata menerjemahkan Al-Quran itu simple. Tidak ada masalah, gampang menerjemahkannya gampang. Jadi ini artinya gini, orang tadi kan cerita orang munafik itu. Nah, orang munafik itu seumpama, kan perumpamaan depan itu. Nah, kalau dia lagi bercahaya di jalan, itu gelap berhenti. Nah, artinya itu bahasa metamorfos. Kalau dia ada untung, dia mau gabung. Begitu mau rugi, kagak. Nah, itu artinya itu. Tar dulu. Nah, kalau untung, ayo sini yuk. Ada untung dia, langsung gabung. Jalan. Kalau rugi, ntar. Nah, kita enggak. Kalau kita di jalan Allah, ya rugi, ya untung sebuah konsekuensi. Enggak pernah masalah bagi kita. Ya rugi, enggak masalah. Karena di mata kita rugi, di mata Allah tidak. Proses. Allah menilai proses. Iya. Tadi saya juga ingat itu ngajak kemarin saya ajak orang di satu tempat, dia lagi makan. Di tempat sini kan di daerah Sentul ini kan banyak tempat wisata. Bisa juga ke sana kemarin tempat makan. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, Pak, udah Zoom Pak? Ada katanya. Bapak mau nggak belajar Quran? Oh, saya kesini bukan belajar Quran, pergi makan. Ya udah. Pas belajar Quran nggak mau dia langsung. Itulah. Kita ngajak orang, ya jangan bosan-bosan Pak Herman, siapapun lah yang bergerak di bidang Quran. Ya kalau kita ajak orang, kita ajak 10 orang, satu yang mau tuh udah syukur Pak. 100 saja mau satu orang syukur. 1000 kita ajak orang satu yang mau syukur. Jadi bagi kita tidak penting kita itu berhasil tidak, penting proses jalani terus. Alhamdulillah Allah akan bantu. Memang itu. Tapi kalau ngajak sebaliknya ya gampang. Ngajak ke neraka gampang, ngajak ke surga susah. Itulah setan itu pandai menggoda manusia. Oke, itu terima tadi ya. Jadi pada saat mereka orang munafik itu ada keuntungan, ini bahasa metamorfos ya. Bercahaya, jalan, gelap, berhenti. Artinya dapat keuntungan dari satu kegiatan itu
Oke, wah ada keuntungan saya nih, jalan dia, gabung di situ. Begitu tidak ada keuntungan, rugi, oh nggak mau dia. Oke ya, itu sifat orang munafik. Gitu. Oke, mungkin kita minta dari Pak Joko dari segi bahasa Inggrisnya ini agak panjang, mungkin berdua kita menangkap bahasa Inggrisnya nanti Pak Irman ya. Iya, iya. Oh, silakan Pak Joko bahasa Inggrisnya. Boleh tanya dulu, Ustaz? Silakan. Ya, supaya nanti netizen juga paham. Seperti Ustadz jelaskan tadi, pada saat kita bertemu dengan kata kerja tadi ya, kata kerja baik itu KKL ataupun KKSAD, maka kita cari akar kata untuk bisa menemukan kata tersebut di dalam kamus gitu tadi ya. Ya. Betul. Terus kemudian untuk yang huruf apa huruf itu juga bisa langsung kita lihat di kamus atau ya. bagaimana Iya, di kamus ada. Tinggal lihat hurufnya aja. Ya? Langsung ada. Oh iya. Jadi kalau untuk huruf kita langsung bisa lihat ya tadi ya, tidak perlu dicari. Ya. Nggak perlu kata dihafal saja. Ya, hafal. Baik, itu pertanyaan dari saya, Ustaz, keterkaitan dengan bagaimana menerjemahkan secara gramatikal Al-Quran untuk metode yang Ustadz sampaikan. Baik, Ustadz, kali ini kita bandingkan atau kita lihat bagaimana gramatikal untuk bahasa Inggrisnya untuk ayat 20 dari surat Al-Baqarah tersebut. Dan kalau saya perhatikan untuk bahasa Inggrisnya juga sudah mewakili, artinya sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Yaitu terjemahan bahasa Inggrisnya adalah the lightning almost snatches away their sight. Jadi cahaya itu hampir snatches away their sight dari pandangan mereka. Every time it's lights the way for them, they walk therein. Jadi pada saat dia menyala, menerangi, mereka berjalan. But when darkness comes over them, tetapi pada saat kegelapan, ya. But when the darkness comes over them, they stand atau they still stand, artinya mereka tetap berdiri atau berhenti gitu tadi. Baik. And if Allah had will, kalau Allah berkehendak, and if Allah had will, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, pada akhirnya Allah is over all things competent. Begitu, Ustaz. Oke, tadi sebentar. Lazahaba bisamihim tadi artinya apa tadi itu? Lazahaba bisamihim. Allah berkehendak tadi belakang itu tadi. Walau sya'allahu, bila Allah berkehendak, if apa tadi? If Allah had will. Oke. He could have taken away their hearing. Itu rekan sebentar. Apa terjemahnya itu? They could have taken away their hearing and their sight. Nah, jadi Allah akan have taken, artinya mengambil, akan mengambil jalan, artinya akan menghilangkan atau ya menghilangkan, take away, take away. Jadi dari kata take away, taken away, itu artinya menghilangkan their hearing, pendengaran mereka, dan and their sight, dan juga pandangan mereka. Kata la nggak diterjemahkan ya, kata lazahaba bisami, sungguh, kata sungguh nggak ada di situ. Apa bahasa Inggrisnya sungguh? Tidak ada, di sini tidak ada mengatakan kata sungguh, memang di sini tidak ada. Kalau sungguh itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan kata exactly, gitu. Exactly, oke. Nah, exactly. Dalam coba saya tanya Pak Herman, dalam bahasa Indonesia terjemahannya ada kata sungguh, Pak Herman? Dalam bahasa sungguh Indonesia, ya. Terjemahan bahasa Indonesianya dalam tafsirnya, Bentar. kata sungguh ada nggak? Sungguh Allah akan. Ada. Coba terjemahkan Mas ya. Dan jika Allah. Sungguh Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebelumnya. Dan jikalau Allah sungguh, jikalau Allah sungguh, walau sya'allahu lazahaba bisam'i. Di terjemahan juga tidak ada toh di sini. Bahasa Indonesia nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada di situ. Sekiranya Allah menghendaki. Oh, terus menghendaki terus. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan. Nah, niscaya itu bisa sungguh nggak ya? Disetarakan sungguh nggak? Niscaya. Ya, kalau Allah mau, gampang bagi Allah. Itulah terjemahan Allah itu. Kalau Allah mau, sentai, pasti. Niscaya itu bisa nggak disetarakan dengan kata la itu? Pokoknya kalau Allah mau, ya habis mereka itu. Niscaya ini mungkin lebih rendah kali dari sungguh. Kita kira-kira aja. Kita kira-kira aja. Ya, perbandingan, tapi kan ini niscaya dia. Ya, niscaya. Apakah la itu niscaya? Enggak juga. Ya. La itu lebih tinggi dari niscaya. Sungguh. Ya. Kalau Allah mau sungguh. Nah, bahasa awalnya deh, kok kok pasti kok. Nah, artinya kalau mau dia pasti gitu ya. Itu terhadap orang munafik. Kalau Allah, ini kan perumpamaan ya. Nah, perumpamaan ini memang terjadi. Beda dengan perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita cek kesempatan Pak Joko lagi deh. Udah selesai Pak Joko atau masih ada tambahan? Untuk sementara cukup. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di sini memang menggunakan kata take away their hearing and their sight. Ini maksudnya menghilangkan atau membuang, bolehlah kita katakan seperti itu, penglihatan dan pendengaran dan penglihatan mereka. Gitu, Tat. Ya. Jadi oke. Jadi ini kan perumpamaan ya. Dan ini kejadiannya ada. Jadi orang munafik itu memang malam hari dia keluar rumahnya, lalu hujan lebat, hujan petir, sambar menyambar. Nah, pada saat hujan itu petir menyala di jalan, begitu nggak ada petir dia berhenti lagi. Memang ada kejadian seperti itu, orang munafik ada kurang lebih, saya baca dia sebelum menutup 2 orang lebih. Nah, besok pagi pada saat petir bunyi itu kan dia menutup telinga kemarin itu, dia ketakut dengan bunyi itu. Nah, itu perumpamaan itu ada kejadian dan memang orang munafik di situ itu diibaratkan kalau dia mendengar Al-Quran dia ketakutan. Setiap orang munafik mendengar bacaan ayat Allah dia ngamuk, marah. Nah, kita lihat sekarang ya. Jadi kalau ada orang Islam, orang mukmin yang marah kepada Quran, nah jangan-jangan ini dia orangnya ayat nih. Dia marah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Ada kan orang di sana, oh nggak usah sebut ayat lagi, nggak usah bahas-bahas Quran sini. Udah gitu nggak? Nggak usah pakai ayat lah gitu. Nggak usah pakai ayat lah. Nggak usah bawa-bawa Al-Quran gitu. Ada gitu tuh. Ada. Nggak usah bawa ayat. Ya. Nah, tetapi kalau ayat ini kita sampaikan, ada untung dia, mau dia. Iya. Nah, tapi kalau begitu rugi, nggak mau dia. Nah, itu banyak orang seperti itu sekarang. Nah, kita enggak. Kita dengan Quran itu mau untung, mau rugi, no problem, nggak ada masalah. Sepanjang kita sampaikan itu benar, nggak ada masalah. Mau untung, mau rugi, serah sama Allah. Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah, nggak masalah. Kalau mengingkarin nggak mau memasukkan yang merugikan itu kira-kira apa jadi itu, Ustaz? Apanya? Orang kafir kan? Kafir ya. Iya, sebagian dipercaya, sebagian enggak. Oh, mana yang menguntungkan dipercaya? Iya, orang kafir itu. Nah, kafir kan? Oh iya. Sebagian dia pakai, sebagian enggak. Mana yang menguntungkan diambil, enggak. Iya. Nah, itu orang kafir itu. Kita enggak. Kita ayat Allah kita ambil dari awal sampai akhir. Kalau kita enggak beruntung, kita istighfar kepada Allah. Kalau kita paham, alhamdulillah. Kalau kita enggak bisa, istighfar. Itu aja. Kita kan mencontoh Rasul diperingatkan oleh Allah ketika Umi Maktum kan sudah diingatkan gitu ya. Tapi Rasul kan bilang juga bahwa beliau diingatkan oleh Allah kan gitu. Ya. Nggak ditutup itu walaupun itu teguran untuk beliau gitu. Ya, untuk kita juga itu nanti. Iya. Ya berarti kita juga bisa pedoman itu, nggak boleh cuma yang baik aja. Gitu. Enggak, yang jelek juga disebutkan. Iya. Yang rugi juga diungkapkan kita. Ya, iya. Nabi Muhammad ya itu kan, mana yang berita yang gembira disampaikan, yang berita jelek juga disampaikan. Dan Nabi kalau dapat teguran, Nabi dia sampaikan juga. Ada beberapa kali teguran Nabi. Ya. Itu surat 1 di surat Abasa kemarin, ada surat Al-Duha lagi, ada di beberapa surat lagi. Di Al-Kahfi kemarin juga ada kan, yang mengatakan ya insya Allah. Nah kalau Nabi bukan daru ayu dari Allah, diumpatkan itu ayat. Karena memang datang dari Allah ya disampaikan semuanya.
Itulah kebenaran logika psikologi. Kalau saya mengatakan secara psikologi, logikanya psikologi, Nabi itu memang seorang rasul. Nabi kalau memang dapat teguran disambutkan di situ. Nah kalau memang karangan Nabi, ngapain reklaman di situ? Apalagi tentang cerita Abu Lahab, paman Nabi. Kalau berani dengan keluarga Nabi, kalau Nabi itu ngarang-ngarang, dapat hujatan dari keluarganya kan, kok Nabi pamannya dimasukkan ke Al-Quran. Itu kan satu bukti. Ya kan satu bukti bahwa paman Nabi memang kafir, dan Nabi enggak, karena itu wahyu dari Allah, enggak mohon, ya Allah ini kan paman saya, kenapa dimasukin Quran? Enggak, ya memang agama bicara apa? Nabi sebutkan semuanya. Nah, kalau kita bicara tentang keaslian Al-Quran, nanti mungkin kita bahas di satu sisi tersendiri. Dari segi isinya, sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Baik secara psikologi, ilmu matematik, ilmu apa lagi? Ilmu sastra, ilmu astronomi, arkeologi, oceanologi, ilmu kedokteran, ilmu apa saja. Maka kalau diterapkan kepada Al-Quran akan lulus sensor, akan lulus fit and proper test. Silakan siapa aja yang mengetes Al-Quran dari bidang mana aja ilmunya, Al-Quran akan lulus sensor. Ya, dari segi mana aja. Bapak Herman ahli bahasa, oke. Perhatikanlah Al-Quran dari segi bahasa. Oh, Bang Arman ahli astronomi, oke. Cari ayat astronomi, ada nggak bertentangan? Oh, Pak Joko Suranto ahli nanti bidang kedokteran, ada profesor kedokteran. Coba kita ketik ayat Al-Quran Allah, ada nggak bertentangan dengan kedokteran? Kalau sudah seperti semuanya, maka satu kesimpulan saya, Al-Quran bebas dari kesalahan apapun, dan Al-Quran akan lulus sensor. Dan kalau diterapkan kepada semua kitab, maka hanya satu-satunya Al-Quran yang akan lulus dari tes sensor ini. Demikian statement saya, Pak Herman dan Pak Joko semuanya. Semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin, amin. Nah, kalau nggak ada lagi, kita silakan. Mungkin ada yang bertanya dari netizen sana. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, ada. Ada? Nggak ada ya? Pak Yuda ada bertanya? Bang Arman ada yang bertanya? Alhamdulillah enggak sih Ustaz. Dia mulai pelan-pelan suaranya, takut suara kencang gitu. Jadi dikecilin pelan-pelan. Iya. Mantap suaranya, Pak Yuda. Oke, kalau nggak ada lagi, saya buat satu closing statement. Mungkin sebelum saya, Pak Amir, kami mungkin menghimbau teman-teman di luar sana yang ingin belajar metode Al-Sani atau mengumumkan apa-apa yang ada di Zoom Al-Sani. Mungkin Amir, silakan Amir. Ya, terima kasih Ustaz. Pada rekan-rekan netizen yang dibanggakan, jika ingin tahu lebih mendalam tentang pembelajaran metode gramatikal melalui Al-Sani, silakan bergabung di kajian pada subuh jam 5.30, kemudian pembelajaran jam 8 sampai jam 10 pagi, kemudian jam 8 malam sampai jam 10 malam di Zoom Al-Hasani. Dan demikian Ustaz. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan netizen sana tertarik untuk belajar Quran, karena Al-Quran adalah kitab Allah, kalamullah, dan SOP hidup kita. Ya, apabila kita dalam rangka menjalani hidup ini, ya bertanya kita kepada Quran. Kita nggak mungkin bertanya kepada Google, kita nggak mungkin bertanya kepada orang-orang lain ya. Nah, kita bertanya kepada Al-Quran. Apa yang di mana kita berada, hendak kemana kita? Al-Quran menjawab semuanya. Demikian sebelum saya buat satu closing statement bahwa di sini ayat ini bicara bahwa orang munafik dia dapat keuntungan dalam apa saja yang digerakkan dalam agama Islam. Munafik itu dia ikut seolah-olah dia ikut, entah itu kegiatan A, kegiatan B, ada keuntungan dari situ dia ambil. Begitu rugi dia mundur. Nah, pada saat perang dia takut, dia mundur dia. Nah, kalau menang, dia pasti ikut, ikut. Nah, kalau kalah, nah itulah kan saya nggak ikut. Kalau kalah perang dia nggak ikut, nah pasti disebut waktu kan gara-gara saya nggak ikut. Nah, kalau ikut dia ketakutan juga. Jadi serba susah orang munafik. Orang munafik itu adalah seperti musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu dia ada di kita, tetapi dia merugikan kita sendiri. Kalau ada untung, terjun dia. Kalau rugi, dia mau. Nah, hindarilah dari orang Islam yang seperti ini ya. Kalau kita menilainya bukan untung rugi, tapi benar tidaknya kegiatan itu. Kalau benar, kita jalan. Kalau salah, kita nggak mau.
Jadi bukan untung ya. Kalau masalah benar ya bisa untung bisa enggak. Masalah untung dan rugi biarlah Allah yang menentukan. Kita hanya bisa melaksanakan benar atau salah. Itu pilihan kita. Kalau masalah pilihan untung rugi itu di tangan Allah. Demikian dari kami tim Al-Sani, semoga ada manfaatnya bagi para netizen di luar sana dan PSTN Channel dan juga Al-Sani Channel. YouTube kami silakan nanti disaksikan. Demikian dari kami, kurang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kami di sini ada yang salah, kata-kata kami yang tidak pada tempatnya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.